Alhamdulillah bertemu lagi dengan sesi bedah buku bersama Semanggi University. Dan kalau sudah ketemu Salsa, pastinya sama Coach Shop ya. Oke, mungkin ada beberapa yang baru lihat video ini. Perkenalkan, nama saya Salsa, saya berasal dari Coach Shop Jakarta. Nah, di sesi bedah buku kali ini, kita tuh bukan hanya akan membahas isi bukunya aja ya, tapi kita juga akan sharing terkait opini-opini kita dan brainstorming kita. Makanya kolom komentarnya kita aktifin buat teman-teman bisa sharing juga poin-poin apa yang teman-teman dapat begitu. Gimana nih kabarnya Mbak Dewi dan Mbak Aru? Boleh dong sharing ke teman-teman semua di rumah, kabarnya gimana, terus sekarang lagi sibuk apa? Ini udah kedua kali ya kalian tag video, jadi pasti udah kenal kalau teman-teman udah nonton dari episode 1 gitu ya. Boleh gimana kabarnya nih? Mulai dari aku ya. Salam kenal lagi, aku Arum dari Divisi Full Chelsea. Saat ini seperti biasa, saya kesibukannya itu ya working at work. Wow. Terus ya itu. Oke, kalau Mbak Dewi gimana nih kabarnya? Hai, aku Dewi Sayani dari Himpunasan. Ketemu lagi. Kabarnya alhamdulillah baik, diberikan kesehatan. Alhamdulillah. Kesibukannya masih dengan lunasi. Oke, masih sama ya. Karena memang kita bedah buku itu rutin ya tiap bulan. Jadi mungkin bulan ini teman-teman udah lihat Mbak Dewi sama Mbak Aru kesibukannya masih sama, tapi jangan-jangan bulan kemudian kayaknya kesibukannya kan beda gitu ya. Siapa tahu punya posisi baru di 2023 ini. Amin. Oke. Mbak Dewi sama Mbak Aru memang tuh kalau kelompok bedah buku di Coach tuh beda-beda ya. Jadi kemarin kan kelompoknya Mbak Dewi sama Mbak Sisil, Mbak Aru sama Mbak Agi. Sekarang juga lagi ya? Iya, lagi dari Coach. Oh gitu ya. Ya nggak bosan ya isinya. Nggak bosan. Oke. Nah, hari ini apakah kamu akan membahas buku yang sama seperti di minggu kemarin? Enggak juga dong. Ini ada buku terbaru, judulnya Psychology of Money, penulisnya Morgan Housel. Oke, Psychology of Money. Siapa sih yang nggak tahu buku ini? Ini salah satu buku paling bestseller di kalangan milenial ya. Nggak tahu nih apa yang bikin bestseller. Jangan-jangan emang menarik banget. Isinya ya, menarik banget. Oke, Mbak Dewi sama Mbak Aru mau bahas bab berapa nih? Di bab 3. Oke, bab 3 dengan judul Cukup dan Cukup Tak Pernah Cukup. Nah, buat teman-teman yang ngerasa kurang mulu gajinya, gaji tanggal 28, 29 udah narik gaji lagi, mungkin ini cocok buat semua gitu ya. Oke, boleh langsung yuk dibahas tentang bahas apa aja sih di bab 3 ini tentang merasa tak pernah cukup. Ya, sebenarnya di sini tuh si penulis itu menuliskan contoh ceritanya aja itu dari seseorang yang merasa dirinya tak pernah cukup. Ya, mulai dari ceritanya itu si Gupta, Raja Gupta itu seorang yatim piatu yang tinggal di Kolkata. Namun pertengahan umur 40 tahun itu dia menjadi CEO di McKinsey. Kemudian itu karena dia bisa mendatangkan kekayaan besar pada tahun 2008 semenjak umur 40 tahun, dan keuntungannya itu tahunan 5% dari uang sebanyak hampir $600 gitu per jam atau 24 jam per hari. Kemudian si Gupta ini ngerasa dirinya itu belum cukup ya, karena dengan kekayaan yang $100 juta itu. Nah, dia mencari usaha sampingan nih. Nah, usaha sampingan ini dia itu ikut trading ya. Trading benar. Dan itu yang memang sih ini usaha sampingannya ini tuh mendatangkan keuntungan yang cukup besar juga, namun beresiko tinggi yang akhirnya itu yaitu menjadi mendatangkan malapetaka gitu kan di kehidupannya dia, dan malapetakanya itu dia tuh akhirnya jadi dijeblosin ke penjara karena memang si Guptanya ini itu mendatangkan keuntungannya itu tuh hasilnya tuh enggak Pakai penipuan, trading itu nggak legal lah gitu. Trading bodong gitu ya. Iya, dia tuh membocorkan rahasia gitu sih sebenarnya. Nah, itu sebenarnya emang nggak boleh kalau membocorkan rahasia di di trading kayak gitu sih. Nah, kayak gitu. Oke, jadi bab 3 ini dimulai dengan cerita ya. Lalu dari salah satu contoh cerita yang mau dibawain sama si Morgan ini, apa sih yang mau disampaikan dari contoh cerita ini? Oh ya, mungkin di sini ada nih Bu pertanyaannya. Pertanyaan? Ya, pertanyaan yang harus
harus kita ajukan ke Gupta dan Padov adalah mengapa orang yang sudah punya ratusan juta dolar masih ingin uang lebih banyak sampai-sampai mengambil resiko untuk mengejar lebih banyak. Yang di sini jawabannya, kejahatan dilakukan orang kepepet itu satu hal. Seorang penipu Nigeria pernah memberitahu The New York Times bahwa dia merasa bersalah karena menyakiti orang lain. Tapi kemiskinan akan membuat kita tak merasa sakit. Jadi dia tuh mungkin poin yang di sini adalah Gupta ini takut kemiskinan kan Bu. Jadi dia ngumpulin jadi kayak menimbun, tapi dia nggak menilai dari resiko apa yang akan dia dapatkan. Oke. Udah pernah ngerasa dirinya itu cukup dengan kekayaannya 100 juta dolar. Dan fenomena ini ternyata bukan hanya dialami oleh orang yang miskin ya. Iya. Seorang kita yang penghasilannya udah ratusan juta dolar ya, juta rupiah lagi, tapi dia masih banyak cari sambilan buat dari pemasukan lain yang dimana itu sering banget kita alami sekarang ini ya. Coba kita tanya Mbak Arum sama Mbak Dewi, punya sambilan nggak? Gimana? Kalau dari cerita yang seperti itu, tanggapan Mbak Arum sama Mbak Dewi gimana? Apakah tanggapannya seharusnya kita nggak boleh kayak kita, atau seharusnya kita boleh kayak kita, tapi gimana? Saya harus memandang poin-poin apa gitu kalau menurut Mbak Dewi sama Mbak Arum gimana? Menurut saya sih kalau misalkan dari Gupta itu sendiri sih tergantung dari orangnya. Kalau dari saya sih merasa dirinya cukup karena saya bekerja aja pun saya sudah menghasilkan uang yang menurut saya cukup daripada harus saya mencari sambilan dan harus menyita waktu dan tenaga saya. Oke, kalau berarti Mbak Arum itu lebih memilih udah beranggapan sekarang tuh cukup gitu ya, sehingga memilih untuk fokus di Pekerjaan. kamu jalani. Kalau Mbak Dewi sendiri, menurut Mbak Dewi? Nah, kalau misalkan ngikutin kayak cerita Gupta ini udah cukup atau belum? Mungkin kalau cukup dari segi finansial cukup, tapi kalau dari untuk upgrade skill, untuk upgrade kemampuan, kayaknya itu nggak akan pernah cukup. Karena itu kan untuk masa depan, kayak nanti di masa tua tuh kita harus lebih mengupgrade skill lagi, gitu sih. Oke, nah itu ya teman-teman. Jadi itu sebenarnya kalau yang poin yang biasa dapat ya dari yang bisa disampaikan oleh Mbak Dewi atau Mbak Arum adalah sebenarnya siapa Gupta itu apa ya, tentang karakternya dia untuk mencari sambilan lagi itu nggak salah. Yang salah mungkin caranya, karena kekhawatiran dia yang dimana kita tuh bisa ambil poinnya adalah sebenarnya kita tuh boleh merasa khawatir ya akan masa depan, takut kemiskinan dan lain-lain, sampai kita punya apa ya bahasa itu cadangan-cadangan lain untuk memenuhi kebutuhan finansial kita. Tapi dengan catatan ya kita harus menimbang segala resiko. Gupta ini menimbang salah satu resiko yang mungkin dia berani ambil di awal, ya nggak sih? Dia mungkin dia awalnya cuman apa namanya, resikonya mikirnya bakal rugi, tahu-tahunya bukan mau rugi ya, bahkan sampai di penjara gitu. Oke, ada lagi nggak poin yang dibahas dalam buku bab 3 ini? Iya, ada di sini tuh ada 4 poin. Jika Anda salah seorang di antara Gupta ini, ingat beberapa hal. Yang pertama, keahlian keuangan tersulit adalah menjaga yang gawang agar berhenti bergerak. Karena kan dia nggak merasa cukup, jadi dia Jadi yang gawang itu diibaratkan ke apa? ke peluang ya. Oh, oke. Kayak dia nggak pernah merasa cukup aja, bahwa gimana caranya biar gawang itu tuh berhenti, gue akan selalu terus untung mungkin. Jadi kayak ada rasa ketakutan itu. Kalau poin kedua ini perbandingan sosial adalah masalahnya. Ya siapa sih yang nggak tahu bahwa sosial kita tuh dia punya ini, dia punya itu. Oke, itu yang bikin kita makanya pengen gak pernah ngerasa cukup gitu ya. Oke. Nah, untuk poin ketiga ada Oh ya, untuk poin ketiga ini adalah cukup tidak terlalu sedikit. Ya contohnya aja Cukup tidak terlalu sedikit, maksudnya gimana? ya dia merasa cukup tapi nggak terlalu sedikit gitu. Merasa ya ini startupnya itu sedang aja gitu. Jadi nggak terlalu sedikit, nggak terlalu banyak. Kayak gitu sih. Jadi kayak ibaratkan analoginya kita makan gitu kan kenyang, tapi kalau misalkan dipaksain terus ya kita muntah gitu. Jadi secukupnya aja sih apa namanya standar kemampuannya kita gitu kan, kayak makanya kita kan. Poin keempatnya itu ada banyak hal yang tak pernah layak diusahakan dengan menanggung risiko apapun potensi keuntungannya. Misalkan kita ngebanding-bandingin diri kita udah dapat pencapaian yang kita capai, tapi kita banyak kan di medsos orangnya udah ini, kita lihat teman-teman
pencapaiannya lebih dari kita gitu kan. Ada yang udah statusnya di atas, kita masih berada di staff nih, dan teman kita udah ada di manajer level, terus apa namanya kekuasaan. Ya seperti itulah. Bisa ngeliat orang itu seorang manajer, tapi kan kita nggak tahu resiko apa yang dia emban, yang dia ambil. Sudah sih dia seperti apa. Oke, benar-benar sesuai kemampuannya sih. Iya. Oke, tadi itu adalah 4 poin yang perlu dicatat untuk kamu yang lagi berada di fase seperti si Gupta tadi, Iya. ya yang dimana nggak pernah merasa cukup. Oke, berarti bab 3 itu membahas terkait itu ya. Iya. Ada lagi nggak? Udah itu aja berarti. Oke, berarti itu bagus banget ya bab 3 ini. Selain mengasih contoh, dia langsung memberikan kalau kamu lagi ada di fase seperti si Gupta, ini ya poin yang harus kamu ingat agar kamu tidak berakhir seperti Gupta. Jadi siapa yang mau berakhir seperti Gupta gitu, lagi mencari karir, membangun masa depan, membangun masa pensiun yang lebih indah, tapi kamu malah berakhir tidak sesuai dengan keinginan gitu ya, entah menjadi bangkrut atau menjadi bahkan sampai di penjara, itu gak ada yang mau kan. Oke, mungkin sebelum closing untuk ini ada apa poin penting yang Mbak Arum dan Mbak Dewi dapat dan mau disampaikan ke teman-teman semanggi? Lakukan yang kalau cukup itu kan berarti cukup dalam segi apa dulu. Mungkin kalau yang balik lagi tadi segi finansial menurut aku ya cukup, tapi kalau dari segi skill atau dari segi kemampuan mengupgrade diri ya apa sih kalau kita memang tidak dengan segitu. Tapi kalau dari finansial cukup. Oke, kalau dari Mbak Arum sendiri bagaimana? Bener banget sih dari opininya Mbak Dewi. Sebenarnya sih kalau dari finansial ya tergantung dari kemampuan kitanya, tenaga dan waktunya juga sih. Cuma kalau ya dari skill sampai kapanpun kita tua pun pasti tetap kita tuh harus cari pengetahuan, karena kan semakin banyak inovasi yang terjadi di kehidupan kita gitu. Oke, bagus banget. Terima kasih banyak Mbak Dewi sama Mbak Arum untuk sharingnya hari ini. Mungkin sebelum saya tutup untuk sesi bedah buku ini, saya mau menyampaikan beberapa beberapa kesimpulan yang hari ini saya pelajari dari Mbak Arum dan Mbak Dewi melalui buku Psychology of Money di bab 3 adalah ini. Cukup itu artinya kebutuhan kamu sudah terpenuhi. Bedakan antara kebutuhan dengan keinginan. Keinginan itu nggak akan pernah ada matinya. Bahkan seorang nenek-nenek aja masih pengen punya suami yang maco. Iya, nenek-nenek ibaratnya kan nenek-nenek itu ya apa? Bahasanya sorry ya, tinggal tunggu mati. Ya mungkin kalau Mbak Arum punya impian pengen nikah sama opa-opa, ya itu masih make sense gitu ya. Nah jadi itu sebenarnya kita harus ciptakan kontrol diri kita untuk mengetahui atau punya batasan di mana kamu punya bedakan antara kebutuhan dengan keinginan. Keinginan memang tidak akan pernah cukup. Nah, makanya mungkin nanti kita akan belajar lagi, kulik lagi ya secara ceritanya si Gupta ini. Sebenarnya Gupta itu cari sambilan itu sampai mau apa sih? Sebenarnya apa yang dia mau? Apakah karena finansial yang belum cukup, yang dimana kalau pandangan Mbak Dewi sama Mbak Arum ratusan juta dolar, kamu udah tinggal leha-leha aja gitu ya bahasanya. Tapi kita kan nggak tahu ya, ternyata ya atau mungkin si Gupta pengen cari penghasilan lain untuk mencoba atau pengen upgrade skill, karena ternyata bisnis Gupta ini lain daripada yang bisnisnya dia di awal kan ya, yang itu dia coba bidang baru yaitu trading. Jadi gitu sih teman-teman, kalau itu yang aku dapat. Dan kalau misalkan kamu saat ini masih ada di fasenya Gupta, kamu harus ingat 4 poin tadi, yang dimana 4 poin tadi itu mengerucut ke ya udah kamu bedain keinginan sama kebutuhan kamu. Karena kalau kebutuhan tadi contohnya kata Mbak Arum, orang lapar makan seporsi nasi itu udah kenyang. Tapi kalau orang ingin, gak akan pernah ada habisnya. Contoh, kamu habis makan nasi padang pengen minum kopi, habis minum kopi mau asin-asin, habis asin-asin mau manis-manis, manis-manis mau asin-asin. Siapa yang pernah kayak gitu? Aku. Gak ada habisnya guys, kan? Jadi kita harus memang bisa bedain kebutuhan sama keinginan kita. Misalkan kalau kebutuhan mungkin tadi kata Mbak Dewi, upgrade skill dan lain-lain, ya itu benar-benar kebutuhan teman-teman. Karena sampai mati pun kita gak akan pernah berhenti belajar gitu ya. Tapi kalau kebutuhan kayak sandang, pangan, papan itu ya ada limitnya gitu ya. Kamu makan sehari 3 kali, ngapain kamu makan 5 kali sehari? Iya nggak sih? Karena lama-lama kamu malah muntah. Dan parahnya kalau misalnya kita nggak bisa bedain keinginan sama kebutuhan kita bisa terjebak kayak si Gupta. Mungkin harusnya ratusan juta itu udah cukup buat Gupta, tapi saking dia ingin, kan dia ingin bebas dari kemiskinan. Iya, takut. Dia ingin bebas dari kemiskinan, saking dia nggak punya filterisasi antara keinginan sama kebutuhannya, akhirnya dia terjebak dalam resiko yang memang
malah bikin dia beneran jatuh miskin. Mungkin tipsnya yang pertama adalah ketahui apa yang kamu inginkan dan apa yang kamu butuhkan. Tapi bukan berarti kita tuh nggak boleh mewujudkan keinginan kita ya, karena keinginan itu tuh sesuatu yang memotivasi kita teman-teman. Karena ada orang rela nggak makan karena untuk beli HP impiannya gitu. Jadi memang jadikan keinginan itu sebuah motivasi kita. Dan jangan pernah fokus dengan pencapaian orang lain sih. Jadikan pencapaian orang lain itu adalah sebuah motivasi kita untuk semangat. Seperti apa sih contohnya, misal baru sekarang jadi manajer, Mbak Dewi belum jadi manajer, berarti Mbak Dewi pikirannya adalah oh kalau aku bisa. Bukan mikir kayak kok dia udah nikah kok belum, kok dia udah punya rumah kok belum. Padahal kalau kata Mbak Dewi, kamu nggak tahu dia nanggung resiko apa, siapa tahu dia ngutang, ntar kalau telat bayar ginjalnya diambil atau gimana kan nggak ada yang tahu ya teman-teman, karena semua orang hanya posting yang bagus-bagusnya aja gitu. Itu sih poin yang saya dapetin yang paling berharga dari apa yang teman-teman sampaikan. Terima kasih ya Mbak Dewi, Mbak Arum. Untuk teman-teman mungkin bertanya-tanya ya, dari tadi ada ngelihat ini coach shop apa sih, gambarnya lumba-lumba. Jadi coach shop itu jual apa sih Mbak, bidang bisnisnya? Pakai mesin kasir gitu guys. Oke. Jadi yang dilihat lumba-lumba itu maskot coach kita. Namanya siapa? Cody. Oke. Iya, sekarang coach shop punya maskot namanya Cody. Nah, buat teman-teman yang mau mendapatkan merchandise eksklusif dari coach shop, bisa langsung aja datang ke coach shop. Alamatnya di mana? Di Mall Mangga 2 bukan Blok A Nomor 7. Ya, nomor 7, atau bisa kunjungi website kita di coachshop.co.id, atau bisa hubungi nomor di bawah ini untuk tanya-tanya dan pemesanan. Bisa main-main nanti ketemu Mbak Arum sama Mbak Dewi, tapi jangan diajakin bedah buku ya. Boleh lah gitu ya. Oke, terima kasih Mbak Arum sama Mbak Dewi atas sharingnya hari ini, bagus banget. Gak sabar buat sharing di materi selanjutnya. Dan ini buku yang paling direkomendasiin banget sama kita buat teman-teman yang masih kesulitan sampai dengan saat ini memanajemen uang gitu ya. Oke, saya Salsa pamit undur diri dan sampai jumpa. Dadah.